Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya, Patricia. Dalam jurnal edisi kali ini, kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Menjaga air agar tak berakhir, dan ada kemauan, ada jalan. Masalah air bersih merupakan masalah sangat penting bagi kehidupan semua orang. Walau sebagian besar bumi kita terdiri dari air, namun hanya sekitar 2%-nya saja berupa air bersih yang dapat kita gunakan. Ketersediaan air bersih yang kian hari kian terbatas menuntut tanggung jawab kita untuk bijaksana dalam menggunakannya. Badan Kesehatan PBB memperkirakan pada tahun 2050 hampir seluruh penduduk di dunia akan kekurangan air bersih. Tidak bisa ditunda lagi, kita perlu melestarikan sumber-sumber air bersih dan menggunakan air bersih secara efektif dan efisien. Memasuki musim penghujan, kita dapat menyaksikan genangan air di mana-mana. Bahkan tak jarang terjadi banjir di beberapa tempat. Sebagai negara beriklim tropis, kita memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Namun apakah kita cukup bijaksana menggunakan air? Banyaknya curah hujan tidak otomatis memberi harapan tentang banyaknya persediaan air bersih yang kita dapatkan. Nyatanya, dalam musim hujan pun kita dapat saja kekurangan air bersih. Laporan PBB awal dekade lalu menyebutkan jumlah total air bersih hanya 2,53% dari keseluruhan air yang ada di bumi ini. Perubahan iklim menyebabkan kelangkaan air global hingga 20%. Diperkirakan pada tahun 2050, setidaknya 6 miliar manusia dari 60 negara akan mengalami kelangkaan air bersih. Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, diprediksi rata-rata pasokan air tiap orang akan turun sepertiganya. Menurut Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta, tingginya kebutuhan air di Jakarta memicu defisit air dari tahun ke tahun. Diprediksi tahun 2020, defisit air akan mencapai sekitar 29.000 liter per detik. Sementara di tahun 2025, diperkirakan warga Jakarta akan kesulitan air bersih. Akibat pertambahan penduduk yang secara terus-menerus mengkonsumsi sumber daya air, ketersediaan air dapat berkurang. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan dan pemanfaatan air yang tepat dapat menjaga kelestariannya. Rumah ini punya saya sebut dengan siklus air yang optimum, ya. Siklus air yang optimum tadi begini. Prinsipnya begini. Air yang kita pakai, ya, dalam level apapun, bentuk apapun kegiatan tadi,
kita usahakan untuk kita tahan, kita perbaiki kualitasnya dan kita gunakan kembali. Termasuk air hujan yang turun. Artinya kalau hujan turun merupakan rahmat yang diturunkan Tuhan, saya nggak buang ke laut, ke selokan. Saya usahakan menangkap dia dimanapun juga kesempatan peluang untuk menangkapnya dia. Saya masukkan kembali ke dalam tanah secara artifisial tentunya ya. Lalu kemudian tentunya itu akan mengisi air tanah yang ada. Tentunya kemudian manfaatnya tidak hanya buat saya, manfaatnya buat ya lingkungan di sekitar saya sehingga mereka tidak mengalami kondisi di mana air muka tanah mereka turun setiap saat sehingga harus mendalami sumur mereka gitu. Di lahan seluas 518 meter persegi, ia hanya memanfaatkan lahan sebesar 220 meter persegi sebagai bangunan rumahnya. Sisanya ia manfaatkan untuk pengelolaan resapan air. Terdapat 3 sumur resapan di 3 ruangan. Semua air bekas pakai dalam aktivitas rumah masuk ke dalam sumur resapan untuk dikelola dan digunakan kembali untuk aktivitas yang sama. Ibaratnya tidak ada setetes air pun yang terbuang sia-sia. Tidak ada setetes air pun yang tidak dipakai ulang. Kita juga mencoba bahwa air dari kamar mandi ada 2 fungsi. Kamar mandi baik itu yang berupa dari WC, kotoran, itu dialirkan ke septic tank yang ada satu di depan, sana satu lagi di belakang. Yang saya sebut septic tanknya itu plus-plus. Kenapa plus-plus? Pertama ruangannya kecil, dibagi dengan 3 kompartemen. Dalam 3 kompartemen tadi dalam waktu yang singkat dia bisa mengolah dari air tinja yang fresh menjadi kemudian air yang layak dikembalikan ke alam tanpa kemudian ada kekhawatiran akan mencemari air tanah kita tadi gitu. Lalu kemudian limbah yang berasal dari cuci piring maupun cuci pakaian itu pun juga tidak kita buang ke selokan. Kita tampung lalu kita saring dulu di depan. Setelah disaring di depan tadi kemudian dimasukkan ke dalam sumur resapan tadi ya. Sehingga apapun aktivitas di rumah ini ya yang menggunakan air ya, semua aktivitas tadi kita pastikan air bekas yang dipakai tadi itu kembali ke dalam sistem tata air di rumah ini. Lalu kemudian air yang berasal dari kamar mandi ya, wudhu ya, mandi, sikat gigi dan sebagainya, kita tampung dengan pipa, kita satukan, kemudian kita masukkan ke dalam sumur dan bidang resapan untuk kemudian mengisi kembali air tanah tadi. Oke, ini yang saya katakan tadi. Ini kan habis dipakai mandi, coba pegang, tadi pegang. Ya. Harusnya dia dingin, Oh. Ya, harusnya dia dingin. Dinginnya itu ya sama seperti ini, kan? Harusnya dingin segini. Iya, ya kan? betul. Jadi kan habis dipakai mandi barusan, nah dia akan panasnya segini. Iya. Ya kalau dipakai lagi dia lebih panas 2 kali lipat, lebih panas, nggak bisa dipegang. Ya kan? Kan di sini ada 2 aliran air ya. Ini yang air kotor hitam ya, yang black ice water tadi. Dari sini dia langsung menuju ke septic tank depan. Diolah di sana. Sehari-hari, Firdaus Ali bekerja sebagai dosen teknik lingkungan di Universitas Indonesia. Ia juga aktif sebagai anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia Water Institute. Ia percaya jika semakin banyak masyarakat membangun dan menggunakan sumur resapan ataupun juga mengolah air dengan efektif, masalah krisis air dapat diatasi. Kemudian ini bentuk lain misalkan masyarakat bisa membangun sistem, misalkan nggak ada space lagi, nggak ada lahan lagi, dia bisa membangunnya misalkan di pinggir selokan, ya di trotoar, di jalan, ya. Kenapa? Karena hanya dibutuhkan ruang di bawah tanah, sehingga tidak mengganggu aktivitas di atas tanah. Hanya ketika dia dibangun dibutuhkan kebersamaan ya secara kolektif untuk membangun ya jangan individu ya, sehingga kemudian fungsi aktivitas di lahan misalkan di jalan tadi tidak terganggu lama sekali. Dengan tekad kuat dan pengetahuan yang luas, Firdaus Ali mempraktekkan ilmu yang dimilikinya dalam komitmen sehari-hari. Komitmen ini diwujudkannya melalui sebuah tempat tinggal yang ramah lingkungan. Dengan konsep Eco House, Firdaus merencanakan pembangunan rumahnya dengan memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya alam yang ada. Tidak mudah bagi Firdaus untuk mendesain rumah ramah lingkungan ini.
Investasi dan pendanaan yang cukup besar untuk mewujudkan keinginannya itu dibutuhkan kerja keras dan komitmen yang kuat. Secara detail, ia merancang penggunaan setiap sudut ruangan di rumahnya dengan memanfaatkan sumber daya seperti air dan listrik secara efektif dan efisien. Pertama adalah desain ruang yang dekat ke alam. Kenapa? Pertama adalah dari segi pencahayaan, sebanyak mungkin cahaya dari alam. Jadi lihat ruang-ruangnya semuanya, ya kamar-kamar jendelanya adalah dibuka lebih luas lagi. Artinya apa? Kalau dia bisa menggunakan cahaya alam, mau dia kalau bisa belajar, kalau kemudian dia istirahat, ya dia udah melekat ke alam tadi. Kedua adalah ya ruangan tadi, di masing-masing ruang tadi itu bisa dibuka ke alam terbuka, sehingga artinya udara segar mereka akan dapatkan. Berikutnya lagi adalah di masing-masing ruang tadi, ya dimungkinkan setiap individu tadi itu ya bisa melekat ke alam tadi. Firdaus dan istrinya Penny Lukito yang ahli teknik lingkungan mengajak keempat anak mereka untuk mempraktikkan gaya hidup ramah lingkungan mulai dari rumah. Bagi keluarga Firdaus, sangat penting nilainya membekali anak-anak sebagai bagian dari solusi demi kehidupan masa depan yang menghargai alam. Ya, mengingatkan ya, tapi karena sistem sudah dibangun ya, kita ada sistem, ada aturan. Kita selalu mengingatkan, dan itu tadi seperti misalnya ada yang menggunakan air keran sembarangan, langsung kita ngasih tahu, dan sesama anak-anak juga saling kita ingatkan untuk saling mengingatkan. Nah, menanamkan nilai itu ke anak-anak yang perlu kita ini kan. Kemudian terus mengingatkan bahwa kamu melakukan sesuatu untuk alam ini gitu. Alam ini tuh adalah bagian dari ciptaan Allah gitu ya. Jadi kamu melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan juga kan. Karena tugas kita itu terutama yang dikaitkan ke anak-anak itu adalah tugas kita apa di dunia ini kan, untuk menjaga alam ini, juga memperbaiki alam kerusakan yang ada. Nah, dikaitkan dengan values itu pasti akan jadi bagian dari dirinya pasti. Dengan menghemat sumber daya ini, Firdaus pun dapat menekan biaya operasional di rumahnya hingga sepertiga dari biaya normal yang biasanya harus dikeluarkan. Bagaimana tidak, air terpakai berulang-ulang dalam sebuah daur yang tak putus. Energi matahari digunakan untuk memanaskan air secara alami dan mengurangi konsumsi listrik. Ketersediaan air bersih yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Dibutuhkan langkah dari diri sendiri untuk menghargai alam dan menggunakannya secara tepat. Kita semua dapat menjaga komitmen ini dengan cara-cara sederhana, mulai dari lingkungan rumah sendiri. Lebih dari 12 tahun, Rian Hidayat setia bersumbangsi melalui Yayasan Buddha Suci Indonesia. Ia setia menjalankan upaya pembinaan diri mulai dari kelas 2 SD hingga kini duduk di bangku kuliah. Komitmennya menjaga prestasi, kepercayaan, dan tanggung jawab sebagai anak asuh suci menjadi teladan bagi adik-adik dan keluarganya. Rian percaya lingkungan dan pendidikan yang baik dapat menyelamatkan anak-anak muda dari bahaya pengikisan budi pekerti. Dan hal itu pertama-tama perlu dimulai dari dalam keluarga dan komunitas terdekat. Pertama saya kenal sama Suci itu dimulai dari saya kelas 2 SD, bermulai dari dikenalin sama tetangga untuk ikut acara Yayasan Suci. Setelah itu kami mulai ada beberapa kegiatan-kegiatan dari Suci seperti depo daur ulang, acara pembinaan diri, dan acara-acara lainnya. Itu sangat senang. Mengapa? Karena jika tidak adanya Yayasan Buddha Suci, tidak mungkin saya bisa sekolah sampai sekarang ini.
Sejak kelas 2 SD, Rian Hidayat telah menjadi anak asuh Yayasan Buddha Seci. Ia mengenal Seci dari tetangganya. Sedari awal menjadi anak asuh, Rian telah menunjukkan prestasi belajar yang baik. Ia sering menjadi juara kelas. Prestasi ini terus dijaganya, bahkan sampai ke tingkat pendidikan tinggi. Saat menjadi siswa di SMK Setia Bakti, para murid dan guru senang bergaul dengan Rian. Ia suka membantu teman-temannya. Para guru juga mengenalnya sebagai anak yang rajin dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Lebih dari 10 tahun, Rian mengenal Seci. Perlahan namun pasti. Rian banyak mengambil manfaat dari apa yang dipelajarinya saat berada dalam pembinaan Seci. Ya, saya ngerasa cocok, soalnya itu kan ilmu positif. Selama masih bisa saya serap, kenapa enggak gitu saya terima. Dan dari situ juga saya dapat banyak pembelajaran bagaimana sih budaya humanis Seci, terus efeknya kayak kita buat nantinya kayak gimana gitu. Jadi ada manfaatnya lah. Manfaatnya sendiri tuh ada, terutama bagi saya ya. Yang saya lihat sih banyak lah anak muda di bawah saya yang moralnya lebih di bawah, lebih hancur. Nah, setelah saya mengikuti Seci ini, saya mempunyai perisai, benteng diri lah. Jadi buat saya kayak gimana gitu. Misalnya tahu dari mana itu kegiatan mana yang baik, mana yang enggak, jadi bisa saya pilah-pilah gitu. Tinggal di Desa Gaga, Tangerang, Banten. Rian adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Rian sungguh berupaya menjaga prestasi, kepercayaan, dan bersikap bertanggung jawab baik di rumah maupun di sekolah. Hal ini membuat adik-adiknya meneladani dia. Mereka juga terpilih dan dipercaya menjadi anak asuh Seci sejak di bangku sekolah dasar. Ayah Rian bekerja di luar kota dan hanya pulang 2 bulan sekali. Ibunya bekerja sebagai buruh. Kedudukan saya kan sebagai wakil daripada bapak. Kalau misalkan bapak lagi nggak ada, misalkan saya jadi kepala keluarga gitu. Bantulah adik-adik yang masih bisa. Kalau misalkan ada pekerjaan rumah yang nggak bisa tanya ke saya gitu. Sebagai wujud syukur terima kasih, Rian ikut serta meneruskan cinta kasih yang diterimanya dengan menabung di celengan bambu. Bila sudah penuh terisi, setiap 3 bulan sekali, Rian menyerahkan celengan bambu miliknya ke Yayasan Buddha Seci Indonesia, kantor penghubung Tangerang. Tidak hanya bersumbangsi melalui celengan bambu, tiap bulan selama bertahun-tahun, Rian dan keluarganya setia melakukan pelatihan dan pembinaan diri di depo daur ulang. Cocok, banyak kita pengalaman kemarin. Ini kayak tadi gitu, botol dipotongin, dibersihin gitu. Kita kan dibantu, kita juga senang. Kalau nggak ada Seci, mungkin anak saya juga nggak bakal bisa kuliah, nggak bakal bisa SMK. Dengan adanya Seci, ya alhamdulillah lah, si Rian bisa kuliah, adiknya bisa SMK. Kalau nggak ada Seci, mungkin nggak akan. Andri Hidayat, adik Rian yang masih duduk di bangku SMK, juga mengikuti teladan kakak dan ibunya. Melalui kegiatan ini, tidak hanya bersumbangsi, tetapi mereka juga mendapat wawasan yang luas, pelatihan diri, dan pengetahuan. Itu kan yang saya tahu ilmu yang Yayasan Buddha Seci itu udah antar ras, tersuku dan agama. Pertama untuk seperti daur ulang gini, jadi saya tahu itu apa yang dimaksud dengan daur ulang. Dari mulai cara-caranya, pengolahannya, sampai nanti akhirnya jadi barang apa gitu. Kalau di luaran saya mengurangi, terutama kayak kalau untuk bekal kerja saya lebih milih bawa tempat nasi sendiri daripada bawa yang styrofoam atau kertas nasi sekali buang, itu nggak efisien. Ini langsung disiram aja. Walaupun mungkin di luar sana mungkin kamu diledekin orang. Banyak yang berkata seperti itu, banyak. Misalnya ledekannya kayak gimana? Buat apa sih jadi orang baik? Orang baik tuh di sini selalu tertindas gitu. Kenapa sih harus baik gini?
nggak gaul gitu istilahnya. Tapi saya mah masa bodoh, mau mereka ngomong apa, yang penting saya nyaman dengan hidup saya sendiri gitu. Saya percaya prinsip itu baik, jadi nanti berbuah kebaik juga buat saya. Rasa keluarga itu sangat erat, jadi kalau misalkan kita lagi ada sakit-sakit gini, kadang diperhatiin, kalau lagi ada kerja kayak gini mungkin disuruh izin gitu. Jadi itu yang kamu rasakan ya? Kekeluarganya erat banget gitu. Saya bersyukur banget ya, Tuhan telah memberikan pada saya itu keluarga yang sakinah, mawaddah dan marohmah. Jadi dalam keluarga itu saya merasa nyaman, hangat dan diperhatikan. Terutama apalagi kalau misalkan saya ikut suci gini, jadi kekeluargaannya makin erat dan saya rasa punya keluarga dua gitu. Kini Rian menekuni kuliah malam di Perguruan Tinggi STIE Budi sebagai mahasiswa jurusan akuntansi semester 3. Sementara dari pagi sampai sore, ia bekerja di sebuah kantor usaha transportasi di Bilangan, Tangerang. Cita-cita saya pribadi sendiri menjadi seorang wirausaha. Kenapa saya menjadi wirausaha? Karena dari sekian banyak tenaga kerja di sini tuh kan rata-rata nganggur. Jadi saya pengen punya rasa kemanusiaan lah. Jadi mendirikan lapangan kerja bagi mereka yang belum memilikinya gitu. Dan saya lihat prospeknya juga sangat menguntungkan untuk wirausaha. Rian percaya dengan berbuat baik dan berbakti pada keluarga dan sesama, ia dapat meneruskan sumbangsih yang diterimanya. Hidup dalam lingkungan suci membuatnya memiliki prinsip hidup. Dengan tekad dan perjuangan, orang dapat berikhtiar mengubah jalan hidupnya menjadi lebih baik. Karena masa depan tidak ditentukan oleh keadaan nasib semata. Menghargai setiap keberkahan yang kita terima melalui alam dan sesama dapat membuat kita semakin bersyukur dan semakin arif dalam menjaga kelestarian sumber daya. Keluarga Firdaus Ali dan keluarga Rian Hidayat menunjukkan bahwa memberi sumbangsi dapat dilakukan dengan beragam cara. Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia mewakili seluruh kerabat Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.